Nah, karena itu jawabannya cuma satu. Kita dorong pemerintah untuk menjelaskan sedetail-detailnya pertimbangan-pertimbangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Sandrasan. Kali ini akan menindaklanjuti pembahasan tentang masalah seruan PBNU terkait dengan pilkada serentak. Kali ini saya akan nge-zoom bersama Profesor Muzaki, Dekan Fakultas Fisip UIN.SA. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, 3 hari terakhir kita Indonesia gaduh dengan desakan penundaan pilkada serentak. PBNU sempat memberikan masukan untuk penundaan itu karena berdasarkan terhadap rasa kemanusiaan, dan itu bagian dari perintah agama menurut hujah yang disampaikan PBNU. Menurut Pak Profesor gimana masalah ini? Jadi saya kira yang menjadi catatan penting begini. Menurut saya yang penting dipahami di awal itu adalah bagaimana sih memposisikan civil society atau dalam konteks ini adalah ormas keagamaan. Bagaimana di antara relasi antara state dan people ya. Antara negara dan rakyat gitu. Nah, ada yang menarik dalam konteks Indonesia. Kekuatan ormas keagamaan di Indonesia itu adalah menjadi interconnecting bridge. Jadi jembatan yang menghubungkan antara negara dan rakyat, negara dan masyarakat. Di banyak negara yang lain termasuk di dunia Islam, tidak ada kekuatan yang disebut dengan ormas keagamaan yang bisa memainkan kekuatan civil society untuk menjadi jembatan antara negara dan rakyat. Karena apa yang disebut dengan asosiasi-asosiasi dari kelompok masyarakat Islam di dunia Islam itu lebih kepada partai politik. Jadi kalau ada perhimpunan di antara mereka, itu bukan dalam konteks kekuatan civil society, tetapi dalam konteks partai politik, gitu. Jadi Pak Aliman, di pengalaman banyak negara dunia Islam, kalau ada perkumpulan asosiatif dari gugus warganya, itu selalu gampang ditebak. Itu pasti partai politik, gitu. Nah, di Indonesia partai politik ada, gitu ya. Nah, tetapi ada ormas besar yang berbasis keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka bukan partai politik. Nah, karena itu kemudian membahas ormas keagamaan seperti NU Muhammadiyah menjadi menarik. Karena tidak semua yang kemudian bisa kita lihat di dunia Islam secara kebanyakan itu bisa kita saksikan di Indonesia. Dan NU Muhammadiyah memainkan peran penting karena bisa menjadi interconnecting bridge antara state and people, antara negara dan masyarakat. Sehingga kalau kemudian ada sesuatu yang terjadi pada level pemerintah, level negara, itu level pemerintah, negara tidak kolaps. Karena ada penyangga namanya ormas keagamaan. Karena itu kemudian menurut saya kita ini berhutang budi kepada ormas-ormas keagamaan yang gigantik seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena bisa menjadi penyangga juga. Tapi kan juga ada masalah dengan keluarga, itu juga tidak kemudian membuat pemerintah menjadi otoritarian. Karena apa? Karena ada penyaring itu. Gitu. Jadi menurut Pak Prof, di Indonesia ini kan organisasi keagamaan itu di samping menjadi sebuah jembatan terhadap relasi antar negara dengan masyarakatnya, posisi ormas keagamaan di Indonesia ini lebih penting dari partai politik atau bagaimana menurut Pak Profesor? Oh enggak, jadi posisinya begini. Kalau partai politik itu adalah asosiasi kewargaan yang bersifat formal, yang kepesertaannya itu keikutsertaannya kemudian menentukan beberapa proses formal dalam pengambilan kebijakan. Kalau ormas keagamaan, civil society itu tidak punya otoritas secara formal untuk terlibat ke dalam proses pengambilan kebijakan politik. Tetapi tetap saja karena
merepresentasikan kekuatan besar dari warga masyarakat. Maka posisi ormas keagamaan itu penting untuk didengar sebagai bagian dari kekuatan civil society, karena bagaimanapun pemerintah memerlukan suara-suara itu gitu. Warga Jadi, juga penting. Dengan kata lain, kalau posisi ormas-ormas besar ini tidak diperhatikan oleh negara, dalam konteks ini adalah pemerintah, bisa juga ini akan potensial terjadi ketidakseimbangan, Pak Prof, gitu ya, Pak Prof ya? Sebetulnya memahaminya juga tidak sesederhana itu, karena bagaimanapun proses formal itu yang tidak bisa dimasuki oleh civil society ya. Proses formal itu ada pada kewenangan partai politik sebagai bagian dari pembentuk pemerintahan yang secara formal diakui oleh konstitusi. Nah, menjadi bagian penting karena deliberasi sosial itu sekarang bisa menemukan saluran-saluran yang lebih meluas gitu ya, sehingga kemudian suara-suara kewargaan itu bisa diwakili oleh ormas-ormas itu. Oke, kembali ke konteks himbauan PBNU terhadap penundaan ini. Kalau alasan dasarnya kan memang ini adalah salah satu dari anjuran agama untuk perlindungan kemanusiaan jiwa, ya, hifdzun nasr. Kalau dalam wacana-wacana dalam keislaman itu masuk bagian 5 konstitusi syar'i, hifdzun nasr, perlindungan terhadap jiwa. Ini kalau menurut Pak Profesor penting tuh diperhatikan oleh negara apa enggak gini? Kenapa negara kok kayaknya cenderung mengabaikan terhadap masukan dari ormas-ormas besar ini, Pak Prof? Jadi mungkin isunya bukan soal penting tidak penting. Semua yang disuarakan oleh warga bangsa kita ini tentu penting ya, tentu penting. Nah, masalah yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa ada alarm yang sudah disampaikan oleh ormas keagamaan, tidak hanya Nahdlatul Ulama ya, Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama gitu. Tetapi sekali lagi bahwa kewenangan formal untuk melakukan tata kelola terhadap birokrasi dan pemerintahan itu bukan ada di kekuatan civil society. Kekuatannya ada di pemerintah. Maka keputusan akhir tetap kembali kepada pemerintah. Tentu pemerintah melihatnya tidak dari satu perspektif ya. Melihatnya dari banyak perspektif, dan itu kemudian hitung-hitungannya kembali kepada pemerintah. Tetapi kita penting mengapresiasi posisi yang diambil oleh ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena sudah memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Ada masukan seperti ini, dan karena itu kemudian tetap saja keputusan formal itu ada di tangan pemerintah. Oke. Salah satu poin yang menjadi alasan dari dari NU sebetulnya termasuk himbauan penjelasan dari Pak Ketua PBNU bahwa pemilihan langsung itu sebetulnya secara konstitusional yang diperintah konstitusi itu hanya presiden dan wakil presiden. Kalau kepala pilkada itu enggak gitu. Kenapa ini kok tidak dievaluasi kembali masalah sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung pada dewan kalau pilkada? Itu juga menjadi bagian dari salah satu poin nomor 3 dari sikap dan masukan PBNU terhadap pemerintah. Perspektif yang ada di Pak Profesor bagaimana masalah ini? Saya di sini sebagai dekan FISIP ya. FISIP. Saya begini. Jadi begini, ini kan soal pilkada, bukan persoalan bagaimana pemilihan. Gitu. Betul. Isunya soal pilkada. Gitu. Isunya soal pilkada, bukan soal pengambilan keputusan apakah kemudian pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada kewenangan DPRD ataukah pemilihan langsung itu isu lain ya, itu isu lain. Karena sekarang yang dibahas ini adalah bagaimana pilkada serentak yang untuk konteks Jawa Timur 19 kabupaten kota dan juga di Indonesia tentu ratusan dalam konteks itu. Nah, tentu kalau kemudian ada masukan-masukan yang terkait dengan bukan pada pelaksanaan tapi pada
pola pola pemilihan dan seterusnya, tentu deliberasinya pada level yang lebih tinggi menurut saya. Jadi menurut Pak Prof Zaki tentang masalah penundaan atau tidak tunda ini sebetulnya pemerintah sudah mempunyai perspektif sendiri, bukan tidak bisa diartikan bahwa pemerintah tidak mendengarkan terhadap masukan dari ormas, kan begitu Pak Prof? Ya, yang penting menurut saya yang kita dorong dari pemerintah adalah pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat, kepada kita semua, gitu ya, pertimbangan-pertimbangan itu. Ketika kemudian ada dari asosiasi kewargaan untuk kemudian mendorong supaya proses atau rangkaian proses pilkada itu diundur, gitu ya. Nah, lalu pemerintah mengambil keputusan. Ya, kita semua mendengar itu, tapi pemerintah mengambil keputusan A, umpamanya. Nah, yang kita dorong adalah bagaimana kemudian pemerintah mengkomunikasikan kepada kita semua, gitu, kepada rakyat, gitu ya, tentang apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan itu. Tentu pemerintah pertimbangannya lebih kompleks ya, mungkin juga ada persoalan kelangsungan kewenangan pemerintahan, di sana juga ada persoalan ekonomi, selain juga tentu persoalan kesehatan. Dan itu menurut saya yang harus disampaikan kepada warga. Nah, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah proses ini sebetulnya juga tidak boleh berhenti di pemerintahan. Kenapa? Karena pengambilan kebijakan persoalan itu juga harus dikomunikasikan dengan parlemen, ya. Maka parlemen menjadi penting, gitu. Nah, duduk bersama itu proses yang menurut saya adalah proses deliberasi sosial yang diwadahi secara formal melalui tata kelola pemerintahan. Nah, sehingga kemudian pemerintah dan parlemen perlu duduk bersama untuk membahas persoalan yang krusial ini. Prof, kalau masalah duduk barengnya parlemen, pemerintah, Komisi 2 dan KPU termasuk juga penyelenggara pemilu yang lain, tanggal 21 kemarin sudah dilaksanakan dan keputusannya memang melanjutkan, gitu. Keputusannya memang melanjutkan. Itu sudah dilakukan. Artinya Pak Aliman bahwa proses untuk memutuskan apakah kemudian pilkada ini dilaksanakan 9 Desember atau diundur itu sudah jatuh. Dan itu bukan kesepakatan semata-mata oleh pemerintah, karena kan ada parlemen di situ, ya. Ada KPU di situ sebagai penyelenggara formal dari pemilu. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari kesepakatan itu menurut saya adalah tentu kan tidak ada sesuatu yang fix sama sekali ketika perubahan di masa pandemi itu tidak ada satupun yang bisa memastikan. Nah, kalau ada perubahan-perubahan lebih lanjut, tentu kita semua penting untuk mengapresiasi, dan pemerintah, parlemen, KPU juga menjadi bagian penting dari bagaimana menjamin kepentingan banyak pihak, termasuk juga menjamin kesehatan warga. Ini sebetulnya yang menarik Pak Prof, bahwa sekarang kan sudah mulai membesar nih desakan-desakan untuk penundaan dengan alasan pandemi. Pemerintah kok masih masih bersikeras untuk melanjutkan agenda tahapan pilkada ini dengan kalau memakai pendekatan lebih keras itu mengabaikan terhadap kemanusiaan, gitu loh, kalau bahasanya orang lapangan, Pak Prof. Ini sebetulnya yang dipertanyakan oleh publik. Menurut Pak Profesor bagaimana? Nah, karena itu jawabannya cuma satu. Kita dorong pemerintah untuk menjelaskan sedetail-detailnya pertimbangan-pertimbangan itu. Karena publik segera menangkap bahwa ada sebetulnya yang sedang dipikirkan pemerintah tidak sekedar soal kepentingan menjamin jiwa dan keselamatan di ruang pandemi, tetapi juga ada faktor ekonomi. Ketika kemudian ketidakpastian selalu berada di depan pemerintah dalam konteks ini penyelenggaraan pilkada, tentu itu akan dianggap mengganggu kepentingan ekonomi bangsa, kepentingan ekonomi negara dan seterusnya. Dan yang kedua juga saya membaca situasi batin pemerintah ini kan sangat khawatir kalau kemudian penundaan terus terjadi, karena
9 Desember ini adalah hasil penundaan sebetulnya Ya, kan. hasil penundaan Awalnya kan terjadi pada tahap pertama justru September ini gitu ya, lalu kemudian ditunda dan seterusnya. Artinya kemudian penundaan itu kemudian menimbulkan ketidakpastian. Nah ini yang harus kemudian dikomunikasikan sedemikian rupa, karena bagaimanapun kekhawatiran pemerintah terjadinya kekosongan pemerintahan gitu ya, sementara yang lama itu harus dimisioner karena memang masa kibatnya habis, maka berarti kemudian harus ada PLT. Nah, PLT pun juga ada masa berlakunya. Nah, ketidakpastian itu dikhawatirkan oleh pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian baru di level tata kelola pemerintah. Nah, menurut saya semua itu harus diukur lah, digabungkan jadi satu supaya warga juga bisa memahami apa yang akan terjadi. Sehingga kemudian kepentingan banyak pihak, kepentingan banyak komponen dari bangsa ini, mulai dari kesehatan sampai kepada politik, pemerintahan, dan ekonomi, itu bisa kemudian dipahamkan kepada kita bersama. Jangan-jangan PBNU mengeluarkan sikap itu memang itu salah satu bahasanya, cara komunikasi PBNU itu bagaimana mendesak pemerintah untuk serius dan betul-betul tegas dalam penanganan COVID, Pak Prof. Jangan-jangan begitu ya? Jangan tahu saya. Komunikasi lainnya itu, karena melihat selama ini mungkin pemerintah tidak begitu serius atau tidak begitu tegas dalam penanganan COVID. Mungkin itu salah satu bahasa inayah, isyarahnya PBNU barangkali, Pak Prof ya. Ya tentu pengambilan keputusan kalau di NU itu barangkali yang bisa saya pahami adalah selalu menyertakan perspektif spiritual ya. Oh, iya. Selalu itu. Nah mungkin saja yang disampaikan Pak Aliman benar gitu. Tapi saya nggak tahu. Oke Pak Prof, terima kasih banyak waktunya. Barangkali ada dari Pak Prof yang mau disampaikan kepada publik yang lebih penting dari apa yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Silakan Pak Prof, saya kasih kesempatan. Ya saya kira kita dorong kepada pemerintah untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik ya. Masukan-masukan dari warga masyarakat, dari asosiasi kewargaan macam-macam itu penting untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Tapi bagaimanapun kita semua penting juga untuk memahami bahwa bagaimanapun hanya pemerintah yang punya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk mengambil keputusan. Dan itu semua harus kita taati bersama-sama sebagai bagian dari warga bangsa. Saya kira itu Pak Iman, terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Prof atas kesempatannya dan mudah-mudahan bermanfaat buat publik penjelasan dan perspektif yang dibangun oleh Pak Profesor. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.